Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Wikid Eko Official Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial berupa pembuatan absensi digital menggunakan platform Google Form dengan memanfaatkan rekapan otomatis menggunakan Google Spreadsheet. Nah, sebelum tutorialnya saya jelaskan, silahkan teman-teman bisa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Oke, yang pertama kita buka Google Drive. Nah, kali ini saya sudah masuk di Google Drive. Kita buat sebuah folder, misalkan absensi online ini. Kita buka foldernya, lalu kita klik kanan, lalu kita buat Google Form. Nah, yang pertama kita buat Google Formnya, kita tunggu. Nah, misalkan di sini absensi online matematika, misalkan. Nah, di sini kan nanti akan menggunakan tanggal secara otomatis. Nah, kita bisa kasih deskripsi hanya yang tepat pada tanggal absensi yang akan rekap secara otomatis. Yang pertama kita akan pilih kelas dulu. Belum bisa, bentar, ada sedikit masalah. Pilih kelas. Nah, di sini bisa menggunakan drop down, misalkan kelas 7A, misalkan ini kelas ini 7A. Ini kelas 7B, itu lagi misalkan 7C. Nah, oke, baik, di sini sudah drop down. Ini kita buat bagian. Nah, di sini kita buat kelas 7A misalkan. Nah, ini langsung kita bisa begini, pertanyaan nama siswa. Ya, nama siswanya bisa kita gunakan menggunakan drop down. Nah, sebelumnya ini kita nyalakan dulu wajib diisi semua. Nah, ini maka selanjutnya akan kita import data dari Excel ya. Nah, ini yang pertama, ini sudah tersedia. Nah, ini biar menggabungkan, maka sama dengan ini kita menggunakan dan, terus tanda titik spasi itu, terus dan lagi, kemudian ini coba kita enter. Nah, jadi sudah langsung masuk gitu. Nah, ini langsung bisa kita copy, bisa kita copy di sini, pastekan. Nah, sini udah otomatis terisi. Nah, kita tambahkan bagian lagi, bagian ketiga, yaitu kelas 7B misalkan. Kita tambahkan nama siswa. Nah, ini
bisa drop down ya, seperti tadi. Nah, kita import lagi di sini sama dengan ini, dan hanya satu aja, sorry, titik spasi, dan ini. Itu saja. Jadi nanti akan sudah otomatis, secara otomatis ke sini. Nah, begitu pula dengan ini, kita langsung saja ini, dan titik spasi, dan terus ini kita enter. Nah, hasilnya kan sama. Nah, ini bisa langsung kita copy paste ke Google Form-nya. Ini bisa kita copy paste di sini. Nah, kita tambahkan bagian lagi. Nah, kita tulis kelas 7C misalkan. Kita tambah. Nah, nama siswa. Tadi sudah kita buat datanya, tinggal copy lalu enter. Nah, di sini kita aktifkan biar wajib diisi semua. Nah, oke, agar nanti bisa langsung, misalkan 7A berarti langsung menuju ke sini, maka kita gunakan ini, kita klik, terus klik ini, buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, ini kan misalkan kita pilih 7A ya langsung kita menuju 7A gitu kan. Nah, 7B kita pergi ke 7B, 7C langsung ke 7C begitu kan. Nah, nanti ini kan kalau kita milih ini, misalkan udah milih kelas 7A langsung Nidakhovia, ini kita langsung ke, harus saya tambahkan lagi, oh ya kurang satu di sini. Kelas 7A, kelas 7B, sama kelas 7C. Nah, di sini kita tambah bagian lagi. Oh, ini bagiannya di sini. Kita delete. Oh, bentar. Kita hapus bagian karena tidak sesuai, terus ini juga kita hapus bagian. Nah, ini kelas 7C, ada kelas, oh ini tadi kurang ya. Ini nama siswa, mohon maaf tetap itu ya, kehapus. Jadi ini kita bisa masukkan ulang. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan bagian. Nah, di sini ada kehadiran. Nah, dimana untuk hadir maka akan sama dengan hadir. Untuk keterangan I
yaitu izin. Untuk S sama dengan sakit. Nah, kita tambahkan, kita bisa pilih saja ya yang ini. Ini bisa, terus ini bisa. Kehadiran. Ini kita hadir. Ini izin, ini sakit. Nah, saya lanjutkan tadi kan kita sudah menyeting ini biar langsung membuka bagian ini. Nah, kemudian setelah bagian ini kita akan menuju ke kehadiran. Nah, setelah ini juga kita akan menuju ke kehadiran juga. Nah, setelah ini kita akan menuju ke kehadiran juga. Nah, setelah ini di kehadiran maka kita akan bisa langsung mengirim formulir gitu ya. Nah, ini bisa kita rubah temanya, misalkan pengen warnanya seperti ini, bisa kita rubah. Misalkan kita rubah temanya aja misalkan ya. Terus selanjutnya kita klik setting. Nah, ini kita jangan batasi satu jawaban karena di sini sifatnya adalah demo atau tutorial. Kita ke presentasi. Ini kita kosongkan, terus kita tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Untuk quiz kita jangan aktifkan maksud saya. Kita klik simpan. Lalu kita klik tinjau coba. Nah, ini nanti di siswa ini tampilnya seperti absensi online matematika hanya yang tepat pada tanggal absensi yang akan terekap secara otomatis. Nah, misalkan ya kita pilih 7A, berikutnya langsung otomatis ke 7A. Bisa kita pilih misalkan Marcelo ya, berikutnya statusnya hadir, misalkan kirim. Oke, kita misalkan coba ketiga-tiganya, klik berikutnya, lalu nama siswanya misalkan Rizky, coba kita klik berikutnya, statusnya izin misal. Nah, kita klik sekali lagi, kita klik 7C, berikutnya langsung bisa pilih siswa misalkan Nurvisi misalkan, kita klik sakit misalkan. Oke. Nah, coba kita lihat. Nah, ada 3 jawaban. Nah, setelah kita membuat suatu form, suatu media yang digunakan untuk menginput data, biar nanti siswa bisa melihat rekapannya secara otomatis. Ini kita jangan kirim dulu. Kita bisa menggunakan pengeditan menggunakan Google Spreadsheet. Nah, gimana caranya? Nah, sebelum saya lanjut, saya ingatkan kembali jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang dan bisa memberikan tutorial-tutorial yang lebih baik lagi. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, kita buat spreadsheet yang baru. Kita tunggu, mohon maaf agak sedikit lama. Nah, ini biar jadi, ini kita edit dulu formulir nanti biar di spreadsheetnya. Nah, ini udah.
tadi kita sudah mencobanya tiga-tiganya, di mana kelas 7A yang atas nama Marcelo tadi statusnya hadir, Rizky Junianto juga demikian ya, hadir, statusnya sakit. Nurvici statusnya, tadi Rizky Junianto izin, Nurvici Oktaviani itu sakit. Nah, bagaimana sih biar nanti bisa terekap masing-masing kelas gitu kan. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini kita rename saja atau ganti nama, respon misalkan, respon. Nah, dalam dunia perspreadsheetan ya, ini nggak jauh beda dengan yang namanya Excel. Jadi kita masih sama menggunakan rumus begitu ya. Nah, lalu kita tambahkan sheet saja di sini. Nah, ini kita ganti nama ke kode, sheet kode. Enter. Nah, bagaimana ini caranya? Nah, yang pertama ini di sel A1. Nah, ini kita akan menggunakan yang namanya array formula. Nah, bagaimana? Kita klik sama dengan array formula. Terus kita merujuk ke sheet respon, berarti kita tulis respon tanda seru, lalu A1 sampai A, karena A-nya nanti tidak dibatasi, karena nanti biar bisa digunakan terus-menerus. Nah, coba kita enter. Nah, sudah masuk di sini, sudah sesuai yang diresponsis ya. Nah, untuk selanjutnya ini sama stepnya seperti yang di sel A ini, kita rumusnya samakan sama dengan array formula. Dari sheet respon formula ke sheet respon B1 sampai dengan B, karena tidak dibatasi gitu ya. Kita enter. Nah, sudah otomatis. Nah, coba kita Ctrl A. Nah, ini kita ketengahkan semua. Nah, nanti akan otomatis seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih gitu kan. Nah, untuk selanjutnya di C1 ini kita menggunakan rumus, dengarkan baik-baik ya, sama dengan masih array formula. Nah, jadi nanti kita biar sesuai sesuai yang direspon, ini kita menggunakan if ya. Array formula kita menggunakan if. Nah, demikian kita kurung buka, if B1 sama dengan B ya, ini yang di sini, if B1 sampai B tak terhingga, jika B1 nya itu sama dengan pilih kelas, pilih kelas, maka akan dimunculkan nama siswa. Nah, dan jika if lagi B1
B1 sampai dengan B itu sama dengan kelas 7A sama dengan 7A maka nah ini kita lihat dulu, maka kelas 7A nya ini di mana? Kelas 7A nya di kolom C. Maka kita klik di sini, respon, ini sheetnya C1 sampai dengan C, gitu ya. Terus jika lagi if B1 sampai B sama dengan 7B, maka respon D1 sampai dengan D. Nah, lagi if if B1 sampai B sama dengan 7C, maka respon tanda seru tadi kita sudah D, maka sekarang E1 sampai dengan E, gitu. Nah, maka kita tutup kurung, coba kita sudah bisa. Nah, kita enter. Nah, ini false. Kenapa false? Nah, jika tidak, maka di sini seharusnya tidak, maka tidak ada. Nah, ini sudah bisa kita lihat. Ini biar rapi sedikit ya. Nah, jadi kan ini udah otomatis sampai dengan sini. Coba kita lihat. Nah, ini udah otomatis 7C. Nurvisi Octaviani sakit. Nah, di sini pun 7C Nurvisi Octaviani sakit, begitu. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan yang di sini. Ini kita masukkan kode ya. Kita masukkan ini kodenya. Nah, ini untuk D1 nya, sorry, saya masukkan kode teksnya. Nah, di sini sama dengan array formula, terus if kita menggunakan array formula sama if ya. If mohon maaf, kita taruhnya di sini, kita delete semua, enter.
taruh di sini. Apa namanya? If pakai sama dengan dulu ya, sama dengan array formula if, kita buka lagi, C1 sampai C ini ya sama dengan nama siswa ya, maka akan dimunculkan kode. Nah, itu. Nah, if pakai if lagi, if C1 sampai dengan C sama dengan tidak ada, maka tidak ada, gitu. Untuk selanjutnya B1 sampai dengan B, 1 sampai B, dan left C1 sampai C, 2 digit terakhir ya. Jadi nanti ini kita bikin kode terdiri dari apa namanya, terdiri dari kelasnya, terus juga terdiri dari ini dua digit yang ini gitu ya. Terus C2 dan lagi teks A1 sampai A, A1 sampai A ini sama DD MM YY. Nah, ini format tanggalnya ya. Ini kita tutup burung dulu. Coba kita buka kode. Nah, ini belum bisa kesalahan. Terdeteksi adanya saling ketergantungan untuk menyesuaikan dengan metode lihat file atau setelan spreadsheet. Oke, ini rumusnya agak ada kesalahan sedikit. Coba kita perbaiki. Array formula if C1 sama dengan nama siswa, maka kode. Jika if C1 sama dengan if C1 sama dengan tidak ada, maka tidak ada. Maka tidak ada. Nah, if coba ini kesalahannya di mana, sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Ini untuk di kode rumusnya array formula if C1C sama dengan nama siswa, maka di sini tulisannya akan muncul kode. Nah, jika C1C tidak ada, maka di sini tidak akan muncul apapun. Nah, untuk selanjutnya jika tidak, maka B1 sama dengan B ini dan left C1C sama 2 digit sebelah kiri yang ini, terus A1A MM DDY. Jadi ini dimasukkan, berarti 07/04/21, berarti tanggal 4 bulan Juli 2021, karena ini masih dalam bentuk bahasa Inggris ya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kehadiran. Nah, di rumus kehadiran ini
Ini rumusnya sama, yaitu array formula. Kita tulis di sini adalah biar nggak usah kelamaan, dengan array formula dari respon tanda seru F 1 sampai dengan F. Loh, kok F dari mana? Dari sini F-nya. Nah, dari sini kehadirannya. Nah, ini kan sudah terekap. Nah, ini sudah terekap semuanya, sudah rapi. Kodenya juga sudah ada. Nah, maka bagaimana caranya biar bisa terekap per kelas gitu ya? Biar bisa terekap per kelas, bagaimana sih caranya gitu kan? Nah, kita buat sheet lagi di sini, tambah sheet. Nah, di sini kita ganti nama, misalkan kelas 7A misalkan. Terus tambah lagi di sini ubah nama kelas 7B. Terus tambah lagi ini kita ganti di kelas 7C gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita buat di sini. Coba ya biar cepat. Ini saya sudah punya contohnya di sini. Nah, di sini ada nomor absen, kelas, nama siswa, dan tanggal ya. Kita ke ini, ada kelas, nomor absen, terus kelas, nama siswa, terus ada tanggal. Nah, misalkan di sini nomor absen. Nah, ini kita taruh dulu tanggalnya ya biar bagus. Ada misalkan ada 5 pertemuan misalkan ya. Misalkan ini teman-teman nanti bisa nah, ini tinggal kita blok 5 misalkan. Ini kita geser, kita perkecil bisa. Nah, sebagaimana biar rapi. Nah, ini kita blok dulu. Ini formatnya, ini gabungkan semua. Nah, ini juga kita gabungkan. Ini kita gabungkan. Ini pun kita gabungkan. Nah, biar rapi, ini kita bisa blok semuanya, terus kita tengahkan, terus kita pindahkan. Oh, ini ada, biar teksnya dikemas. Sebentar, maaf ya. Ini kita ratakan di sini. Aku nggak mau ya. Bentar. Kita hidupkan. Nah, ini harusnya bisa kita ratakan biar dia itu harusnya sih
tambahkan. Nah, misalkan kita mau apa namanya, ini kan per kelasnya tadi kita ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Nah, jadi kita bikin biar rapi dulu. Oh, ini pakai ini biar rapi. Ini pun bisa kita warnai ya, sesuai selera kita, bisa terserah. Terus ini bisa kita bold juga. Nah, tadi kan nomor absennya dari nomor 1 sampai absen 2 ya. Nah, ini kita blok. Nah, untuk kelas ini sudah bisa langsung kita tuliskan 7A. Nah, untuk namanya ini bisa kita ambil dari sini. Kita pastekan di sini. Nah, ini sudah otomatis begitu ya. Nah, untuk tanggalnya maka gini. Jadi ini akan direkap secara otomatis berdasarkan tanggal kan. Nah, jadi di sini misalkan tanggal berapa ya, tanggal sekarang aja bulan 7 tanggal 4 2021. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kita apa namanya, sederhanakan gitu ya, sederhanakan. Berarti di mana ini format persyarat? Oh, bukan. Berarti ini di sebentar. Di alat atau di mana? Kita coba ini nggak apa-apa deh, ini cukup. Ini coba kita sama dengan ini plus 7 karena misalkan 1 minggu sekali ya. Nah, ini kan udah tanggal, oh ini berarti tanggal 4 dulu, tanggal 4 bulan 7 tahun 2021. Nah, ini sama, coba bisa apa enggak ini. Nah, untuk di sini itu akan sama dengan pakai if error v lookup nah B9. Kenapa B9? Ini biar kita bisa tahu nanti ya. B9 kita kasih tanda dolar dulu biar dia dikunci. B9
dan dolar lagi A 9 dan lagi terus teks D8 berarti D8. Oh, ini biar enggak ini kita setelah D kita taruh dolar D8 DD MM YY. Coba terus kode ini kita mengacu pada sheet kode, dolar lagi kunci D, terus kita dolar lagi 2 sampai E nya terserah kalian mau sampai berapa. E kita kunci misalkan 1000 karena misalkan 1000 kali transaksi misalkan input data misalkan gitu ya. Terus 2 digit terakhir, 2 digit kalau tidak maka false. Nah, false di sini sama dengan 0. Coba kita enter. Nah, kenapa ini nggak bisa gitu kan? Coba ini kok nggak bisa gitu ya, masih kosong gitu. Bentar, ini formatnya ya. Baik ya, kita lanjutkan. Tadi di sini rumusnya ada sedikit kekeliruan, dimana di sini harusnya pakai false bukan pakai null, dan jika tidak maka hasilnya kosong begitu ya. Jadi tadi kurang hasilnya ini. Jadi saya ulangi untuk rumus di sini ada if error VLOOKUP dolar B9 dan dolar A9 dan teks D dolar 8 MM DDYY. Untuk sheet kode dolar D dolar 2 sampai dengan dolar E dolar 1000. Untuk 2 ini ada 2 digit ya. Maksudnya untuk kolom kedua, jika tidak maka salah, dan jika salah maka tidak ada inputnya. Nah, di sini. Nah, ini bisa kita percantik lagi, misalkan kita gabungan dulu. Misalkan di sini ada rekap. Sebentar. Ada rekap data absensi kelas data absensi ya. Kita bisa percantik dulu. Kelas 7A misalkan gitu. Nah, 7A misalkan di sini S kelas 7A mata pelajaran nanti ya, misalkan SMP lah, SMP Islam peradaban misalkan, peradaban misalkan itu ya. Nah, di sini bisa kita tulis
misalkan formatnya kita gabungan dulu, ada mata pelajaran, ini kita ratakan ke kanan, ini kita ratakan ke kiri. Matematika, nah misalkan di sini Umi Ayu 4 Juli 2001 misalkan, kita tulis, ini kita match, gabungkan, nah kita letakkan ke kiri, kita ratakan lagi. Ratanya sudah, gabungkan mapel, misalkan masih di sini, kita bukan dikit Eko Prasetyo gitu ya. Kita ratakan ke kiri teman-teman. Nah, kita bold. Nah, misalkan, nah cantik kan. Nah, untuk selanjutnya ini kan sudah terekap secara otomatis kan. Nah, ini untuk kelas 7A, ini bisa kita copy paste. Kita copy ke kelas 7B, paste, tempel khusus, tempelkan, semuanya coba. Nah, ini ya udah, tinggal kita cantik lah gitu. Jadi tinggal kita apa namanya, rapi-rapikan gitu kan. Nah, untuk ini seperti tadi, ini kita blok, kita geser. Nah, sudah bagus ya. Ini kita berikan ini namanya, kita besarkan. Nah, berhubung ini di kelas 7B, ini kita ganti saja 7B, kita tarik. Nah, 7B. Untuk selanjutnya kita copy paste lagi dari sini, kita copy, kita pastekan di sini. Kita tunggu. Nah, ini sudah otomatis. Tadi M. Rizky Junianto ya, tanggal 4 izin gitu. Untuk selanjutnya yang ini kita copy paste lagi. Di kelas 7C. Kita tempel khusus. Ini saja. Oh, kita salah ya. Maaf. Kita tempel khusus. Tempelkan semua kecuali batasnya. Nah, sama sebenarnya seperti tadi, tinggal ini kita beri tabel, kita rapikan sedikit. Nah, ini bisa kita rapi
misalkan ya saudara-saudara, ini bisa kita perkecil. Nah tadi ini kan 7A sudah. Nah ini 7B juga sudah, 7C pun sudah. Nah tinggal kita rubah datanya saja. Ini 7C, nah ini sudah otomatis. Ya coba kita kopikan yang 7C nya. Coba kita pastekan di sini. Nah, dan sekarang sudah bisa. Biar nggak membingungkan, kita bisa rubah warnanya biar nggak sama antara 7A, 7B, dan 7C. Nah, bisa kita rubah. Nah, setelah kita rubah demikian, maka ini sudah selesai. Tinggal, oh ya ini saya belum merubah. Ini ada 7B. Ini ada 7C. Nah, untuk selanjutnya, ini kan tujuannya biar nanti kita bisa melihat, siswa bisa melihat dia sudah masuk apa belum, gitu ya. Itu kan tanpa bisa mengedit. Nah, jadi yang utama itu ini kita sembunyikan, kita lindungi sheet dulu. Nah, sheetnya respon. Nah, ini kita lindungi. Batasi siapa yang dapat mengedit konten ini hanya Anda ya. Nah, kita sudah bisa, harus dilindungi. Hanya Anda juga. Ini pun sama, kita lindungi. Izin. Hanya Anda juga. Kita lindungi sheet. Nah, setelah isi hanya saya juga. Terus ini juga sama, kita lindungi sheet. Setelah izin. Nah, kita bisa menyetelnya ya. Terus nanti kan untuk siswa-siswa itu kan hanya akan melihat responsis mereka saja kan, maksudnya mereka hanya akan diizinkan melihat ini saja. Nah, ini kita sembunyikan saja, kita sembunyikan sheet. Nah, terus kita sembunyikan lagi, sembunyikan sheet. Oh, tadi salah, kelas 7A. Nah, ini yang kita sembunyikan kodenya. Nah, jadi mereka hanya akan bisa melihatnya saja. Coba kita coba lagi ya. Kita coba misalkan pilih kelas 7A, nama siswanya misalkan Adelita Zahra misalkan, statusnya sakit misalkan. Nah, absensi online matematika, jawaban Anda telah direkam. Nah, kita coba lihat nih formulirnya.
Nah, tadi kan Adelita Zahra statusnya sakit kan. Nah, coba kita coba lagi, kirim jawaban lain. Misalkan 7C. Klik. Misalkan Aldibriana, misalkan statusnya hadir, misalkan kita kirim. Oke, kita lihat tadi 7C. Nah, ini ya, Aldibriana statusnya hadir. Nah, kita bisa kopikan ini biar nanti siswanya bisa melihat gitu kan. Kita pergi ke setting, kita ke presentasi. Nah, pesan konfirmasi. Nah, jawaban Anda telah diinput. Silahkan klik link di bawah ini untuk melihat apakah absensi Anda sudah terekam. Kita pastekan. Nah, kita simpan. Gitu. Sudah kita simpan. Pertanyaannya juga sudah ada. Coba kita kirim. Nah, ini perpendek URL-nya saja. Nah, ini kita salin. Nanti coba kita akan mencobanya gitu ya. Coba kita buka dulu. Coba maksudnya biar tapi mungkin nanti ini sudah bisa mengeditnya ya. Coba kita pastekan. Coba kita misalkan pilih kelas 7B misalkan Wawan Setiawan, statusnya hadir misalkan, kirim. Nah, ini kita coba. Nah, jawaban Anda telah diinput. Silahkan klik link di bawah ini untuk melihat bahwa absensi Anda sudah terekam. Kita klik. Coba. Nah, sebentar kita tunggu. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia, kita cek dulu. Nah, pada tanggal 4 bulan 7, ini tanggal 4 bulan 7, Wawan Setiawan tadi mengirimkan kehadirannya Pak. Ya, saya lanjutkan. Tadi sudah ada hadir, berarti sudah terekam secara otomatis. Di sini sudah saya cek juga bisa dicek. Nanti teman-teman bisa
Kalau misalkan mendengarkan ini kurang begitu jelas, bisa menggunakan headset. Terus selain itu juga bisa mendownload e-modulnya di link deskripsi yang ada di bawah. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Untuk contoh yang lewat HP siswanya, nanti mau bagaimana kita akan coba lewat HP nanti akan saya masukkan dalam video ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, baik. Ya, ini kita coba. Kita telah membuat contohnya. Kita misalkan berikutnya. Tunggu. Misalkan nama Sonya Ilahi misalkan. Berikutnya, mungkin misalkan. Nah, coba kita lihat ya. Kalau kita menggunakan Chrome, kita bisa cek. Nah, di sini yang ada hanya kelas 7A, 7B sama 7C doang. Nah, di sini Atikah Ilahi statusnya sudah izin ya. Kelas 7B juga bisa kita cek. 7C pun juga bisa kita cek begitu. Tapi kita tidak bisa merubah, nggak bisa. Karena tadi sudah kita lindungi gitu ya, maksudnya kita sudah lindungi. Oke, demikian, semoga bermanfaat.